Maya itu dulu awalnya sebenarnya kenalnya justru dari Dani Ahmad Dhani dari Dewa dulu. Jadi aku dulu sebelum make upin cewek-cewek ini justru make upinnya cowok-cowok. Menurut aku make up yang paling susah adalah make up cowok-cowok dulu karena satu gimana kelihatannya mereka tetap seperti cowok-cowok maco pada zamannya kan. Ari Lasso, Once tuh udah langganan aku pakai bulu mata tanem. Kelihatannya cantik, ternyata memang ada juga kelemahannya. Yang kelihatannya misalnya, kok kayaknya mukanya terlalu bulat, apa nggak ada shapingnya. Tapi ternyata dia punya kelebihan juga yang bisa ditonjolkan. Katanya vintage makeup look. Nah itu biasanya apa trik yang diaplikasikan sama Kamia atau mungkin yang bisa nanti teman-teman tiru gitu ya untuk menciptain karakter si makeup vintage look kayak gayanya Kamia gitu. Aku tuh terus terang lah, aku baru tahu loh ada makeup vintage. Orang baiknya nyebutnya gitu kayak. Iya. Siapa itu yang nyebut itu? Gara-gara aku sudah tua pasti. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, banyak sekali branding buat aku gitu. Mia tuh makeupnya, Bu Mia tuh makeupnya makeup apa ya namanya, no makeup gitu ya. No makeup look ya. Makeupnya natural, makeupnya ini, makeupnya sekarang ada lagi yang baru makeup vintage. Aku sih nggak pernah memspesifikasi aku tuh makeupnya kayak apa, aliran aku kayak apa ya. Mungkin orang yang lebih menilai itu dari luar ya. Karena buat aku memang bener-bener mengeksplor masing-masing karakter wajah gitu. Jadi ada yang emang bagus di makeupnya medok gitu, ada yang bagus di makeupnya kayaknya udah karakternya udah kuat, jadi malah justru di tone down gitu, jadi supaya kelihatannya lebih garis-garis tegasnya lebih halus gitu. Jadi emang apakah hasilnya menjadi aliran vintage, aku sih nggak tahu juga, dan ya udahlah itu terserah orang yang mau ngomong apa. Yang penting I'm doing my best dan kliennya happy, jadi seperti itulah outputnya gitu. Okay. Nah, kami talking about our condition today, kan kita lagi berubah ya seluruh dunia gitu. Dan juga banyak banget yang aku sih dengar cerita, terutama MUA yang biasa handle wedding yang benar-benar regular kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan, itu langsung benar-benar blast jobnya nggak ada gitu kan. Kayak event-event juga kan nggak ada. Akhirnya banyak dari MUA yang saat itu nggak dapat job sama sekali gitu. Nah, tapi sekarang kan udah lumayan nih, new normal, udah mulai ada pergerakan lagi. Nah, saat harus make up di situasi kayak gini, ada perbedaan nggak sih yang kami lakukan gitu dengan klien? Mungkin antara dulu bedanya sama sekarang yang udah ada berbagai macam aturan protokoler, kesehatan gitu kan ya. Mungkin bawaannya jadi lebih banyak kah gitu perintilannya, atau ada tata cara perubahan dari makeup juga? Otomatis pasti ada perubahan ya, Ndi, karena kita sendiri aja kan perubahannya juga banyak dan wow, ekstrim. Jadi aku berusaha ya, akhirnya kita juga harus menerima semua keadaan dan kenyataan ya yang terjadi sekarang ini. Jadi kayak dari yang tiba-tiba sibuk, terus tiba-tiba semua kayak freeze gitu kan, semua kayak di rumah segala gitu, kayak buat aku sih perubahan itu justru jadi apa ya, jadi ada hikmahnya juga lah gitu. Perubahan itu kebetulan sih aku memang orangnya juga nggak, dengan situasi seperti ini memang orangnya bersih-bersih ya, agak OCD malah, jadi senengnya bersih-bersih. Jadi gitu. Jadi kalau untuk bawaan barang sih otomatis lebih banyak karena sekarang bawa macam-macam ya, ada semprot-semprot desinfektan, terus sama aku sendiri perlengkapan dibuat diriku sendiri untuk ketemu klien, karena makeup artist sama klien it's so close ya, too close malah kadang-kadang kan, kayak hanya berapa senti saja gitu ya. Kayak dokter gigi kan jadinya ya, kayak wow, muka ke muka gitu. Benar. Gimana antisipasinya? Kalau aku gini, aku pakai APD jadinya, macam APD gitu. Rambut, karena rambut aku panjang, terus aku menutupi rambut, terus pakai face shield, terus pakai masker. Aku kebetulan pakai masker medis dan maskernya double supaya ya sama-sama aman. Bukan aku parno ya, ini memang aku perhitungkan. Jadi karena
banyak sekali yang harus kita pikirin, jadi semuanya aku hitung lah gitu, resikonya gimana. Terus biasanya akan kalau yang ada beberapa yang akan tes dulu untuk kemudian kita isolasi, itu juga penting sih. Maksudnya nggak apa-apa, semua cara aku jalanin lah sekarang. Tapi so far sih aku ya memang ada kayak perubahannya tuh kayak lebih panas ya, Ndi, karena kan aku pakai APD ya. Iya. Aduh, kayak banyak keringetan, keringetan, engap gitu. Tapi lama-lama karena aku sudah membiasakan atau sudah men-training. Jadi self training aku udah membiasakan dari awal sampai sekarang konsisten untuk tetap seperti itu sampai benar-benar aman gitu. Karena aku tidak mau meresikokan siapapun gitu, baik aku sendiri maupun klien aku. Tapi ya semua dibawa seru aja sih, kayak jadi followers tiba-tiba kan pakai segala macam. Ada di Instagram tuh kalau mau lihat. Nanti aku cek ya, aku belum lihat sampai kayaknya. Oke. Tapi Kak tadi ngomongin soal pakai masker juga nih. Ini lumayan sih Indi juga kepikiran. Dan teman-teman cewek Indi, kita kan kalau pakai lipstick tuh suka transfer ya jadinya ya ke masker. Ya kita mungkin harus jalan gitu. Katakanlah makan di resto pun pas kita keluarnya kan kita pakai masker lagi, dan pas masuk ke sebelum ke restonya kan pakai masker dulu. Nah itu tuh ntar lipstiknya transfer gitu. Itu ada nggak sih Kak tips dari seorang MUA, dari Kak Mia deh gitu, supaya lipstiknya mungkin nggak transfer ke masker yang dipakai, dan juga mungkin gimana caranya supaya kita riasan matanya lebih pop up gitu, karena kan kita selama beraktivitas ditutup pakai masker tuh. Iya. Kalau lipstick sih bisa dipilih dari produk, otomatis pertama dari produk, yang kedua sama sekarang masker juga banyak jenisnya ya. Jadi ada yang nempel, ada yang sampai ada yang jual apa namanya kayak perangkanya dulu kan. Agak repot ya. Tapi kalau dari makeup sendiri sih, kalau aku cenderung menyarankan untuk membeli lipstick yang memang ya apa ya Andi ya sekarang made gitu, non transferable ya, apa sih yang model-model gitulah. Cuman memang kalau made kan lebih kering, jadi ya harus rajin dirawat juga apa namanya bibirnya. Terus triknya lagi adalah kalau dari makeup, kalau aku makeupin pengantin yang kebetulan pas masa ini ya, aku biasanya nempelin dulu pakai mulutnya, aku tutup dulu pakai foundation, terus pakai lip liner, jadi bener-bener aku apa ya tap gitu supaya lebih nyerap, terus kemudian baru lipstick. Terakhir kalau memang perlu lip gloss, kalau enggak ini aku tapping pakai powder. Oke, Lagi ya. jadi nggak terlalu creamy gitu. I see. Oke, itu bisa ditiru tipsnya ya, biar dia lebih stay juga dan non transferable gitu ya, mungkin dengan kebutuhan juga. Nah Kak, sama kalau misalnya ngomongin soal makeup pengantin nih, ini kan biasanya orang tuh kalau buat merit gitu bener-bener cari MUA-nya tuh kayak jauh-jauh hari, apalagi biasanya ceweknya kan hunting MUA-nya tuh bener-bener tuh gitu ya. Biasanya untuk dapetin MUA yang pas gitu untuk momen sekali seumur hidup ini tuh kayak gimana sih Kak gitu, dan seberapa penting sih sebetulnya si tes makeup yang dilakukan sebelum si hari H itu? Oke. Kalau sekarang mah justru lebih gampang ya, karena apapun bisa dicari online ya, Ndi ya. Nggak dia kayak zaman dulu kan dari mulut ke mulut, terus yang turunan kalau ibunya pakai perias ini anaknya juga gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih demokrasi gitu dalam menentukan apa namanya kebebasan gitu. Nah, tapi juga ada ininya, ada saking banyak, ada kelemahannya. Jadi saking banyaknya pilihan, jadi ya kita harus benar-benar selektif dalam arti kita harus mengenal diri kita sendiri dan kebutuhan kita untuk makeup pengantin, untuk kebutuhannya untuk apa gitu, gimana karakter kita, gimana selera kita, itu nyarinya makeupnya yang kayak apa, makeup artisnya yang kayak apa. Nah itu kan sekarang bisa di search ya, bisa terus dilihat, dan apa namanya, ada video, ada foto yang bisa dilihat untuk lebih, kalau video mungkin lebih kelihatan ya realnya gitu. Terus habis itu ya mungkin bisa coba ya tes. Kalau menurut aku sih tes makeup itu penting banget, karena kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang kan, Di. Harus ada bonding dan juga harus ada bonding gitu. Paling nggak, karena nggak menutup kemungkinan bahwa bonding itu yang akan menjembatani ya. Benar nggak sih suatu karya itu berhasil gitu. Jadi makeup artisnya tahu kliennya mau apa, kliennya tahu makeup artisnya
karyanya kayak apa. Jadi masing-masing bisa dibicarakan, didiskusikan gitu. Daripada nggak tahu mau apa gitu, kayak aku tuh agak bingung kalau ada yang aku tanya ini makeupnya kira-kira mau gimana, referensinya terserah aja gitu, kayak jadi bingung. Mendingan yang tahuan yang udah tahu maunya apa itu lebih gampang, acuannya tuh lebih gampang gitu. Jadi kita kan nggak terlalu tahu ya. Alhamdulillah sih sekarang ada Instagram ya, Di. Jadi kayak aku kadang-kadang sebelum make upin orang suka minta account Instagramnya, bukan buat kepo loh. Jadi sebenarnya aku lebih pengen tahu karakter mukanya gimana, angle-nya di mana. Jadi aku bisa di mana yang harus aku fokusin gitu. Yes. Penting banget, tes makeup tuh harus penting karena itu kayak pengenalan gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi sebelum milih makeup artis ini, buat saran buat yang pengen di make upin, kita juga harus tahu apa yang kita mau gitu. Kita harus tahu gimana muka kita, cocoknya gimana itu ya. Salah satunya kita harus mempelajari muka kita, diri kita untuk bisa mentransfer informasi itu ke makeup artist. Kalau kita nggak tahu maunya apa ya gimana orang tahu maunya apa kan? Berarti bisa request ya, kayak aku pengen looknya agak-agak kayak gimana, jangan terlalu bold, misalnya lipstiknya nggak mau merah. Oh bisa dong, bisa. Apa aja bisa kalau sama Bu Miao. Mantap. Iya dong, dan berbagai macam look ya yang sudah pernah diaplikasikan pada artis-artis ibu kota ya gitu. Nah, kami ngomongin soal makeup dari tadi kan beberapa juga MUA, nggak usah MUA deh, kadang ada beauty vlogger atau yang memang kayak nama brand, nama sendiri sebagai akhirnya mereka rilis gitu brand makeup. Kamia yang udah bergelut di dunia makeup sekian lamanya gitu, nggak kepikiran Kak untuk bikin brand makeup sendiri? Kepikiran Cindy, cuman kayak belum punya waktu yang pas gitu untuk jualan ya. Itu kan berarti kita harus menjual produk kita ya, dan itu nggak main-main gitu, nggak main-main karena aku memang mungkin agak perfeksionis untuk membuat sesuatu gitu, atau apa namanya, ya itu. Jadi itu kan diversifikasi dari usahaku juga ya. Ya belum aja sih, Ndi. Mungkin nanti ya kalau waktunya sudah cukup, karena kondisi sekarang aja tuh kayak ngatur waktunya susah. Dan aku ngerasa aku belum jagoan gitu kalau buat jualan gitu. Ntar kalau salah gimana gitu. Mesti research-nya mesti banyak banget lah gitu. Cuma maksudnya kan kami pasti udah memegang berbagai macam makeup, pasti kan udah tahu ya minimal formula yang dimau tuh pasti kebayang kan sama kami sendiri. Iya. Yang gini gitu-gitunya. Gitu. Favoritnya udah ada lah ya. Tapi ya doain ya, Ndi. Kali aja. Kamu aku make upin pakai alat make upku atau produk aku. Aku mau banget nanti one day aku ke Jakarta ya, kayak aku di syuting apa, aku mau. Beneran loh. Rilis aku di make upin Kak Mia. Yeay. Sama ini Kak, apa namanya? Pernah punya pengalaman nggak sih Kak dari berbagai macam artis yang pernah Kak Mia make upin, atau mungkin orang penting lainnya atau siapapun itu deh yang paling nggak bisa dilupain? Either mungkin awalnya Kamia deg-degan gitu, yang kayak wah gue mau make upin si Anu nih gitu. Itu pernah nggak sih Kak ada cerita-cerita kayak gitu? Dan akhirnya kan ketika when it happens gitu ya, itu kan Kamia megang mukanya dia gitu loh. Rambutnya dia gitu. Ya sebenarnya sih semua menurut aku sih penting ya, klise. Yang ada nggak yang kayak sempet deg-degan gitu kayak wah mau make up? Tiap kali mau make up aku deg-degan kayak artis-artis penyanyi kalau mau naik panggung gitu, Ndi. Oh, barengan gitu ikutan deg-degan ya? Iya, karena apalagi kalau yang belum kenal seorang orang yang memang orang-orang penting gitu, kayak ini sopan nggak, ini nggak, itu nggak. Tapi setelah ya akhirnya ya mereka juga wanita ya, yang sama aja sama kita gitu. Jadi ya habis itu lumer sih, habis itu ya udah ngobrol aja gitu dengan santainya. Jadi semuanya buat aku memang deg-degan, tapi aku yang paling deg-degan ya sebenarnya kalau aku pegang anggota keluarga itu lebih deg-degan loh. Karena gini, karena anggota keluarga kan familiar mukanya, jadi kayak udah berasa kenal. Nah kan kalau udah berasa kenal tuh kayak suka ngelupain tuh, jadi suka nggak dipikirin. Salah satunya aku pernah make upin adekku waktu dia menikah, karena aku bedanya 9 tahun sama adekku. Jadi kayak, itu stresnya luar biasa. Karena memang adik sendiri kan. Maksudnya anggota keluarga dari kami ya sendiri. Keluarga sendiri justru itu jauh lebih bikin stres. Sama terakhir itu aku baru nih 2 hari yang lalu apa kemarin ya, lupa aku jadinya.
kemarin make upin anakku mau wisuda online, itu kayak wow. Kenapa tuh? Takut diprotes sama anak sendiri kan. Oke, wah gila, meragukan nyokap yang sudah bertahun-tahun melalang puasa. Iya, takut tuh. Aku lebih takut sama anggota keluarga daripada sama kliennya. Iya. Gitu. Oh iya 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 iya. Jadi ternyata itu lebih kayak ada deg-degan tersendiri yang berbeda ya dibandingin make upin klien. Ada karena itu terlalu akrab mungkin, terlalu dekat. Iya. Orang-orang terdekat gitu ya. Iya. Nah, ada tipsnya nih nggak kami ya untuk merawat peralatan-peralatan makeup yang kami punya, dari toolsnya, katakanlah brush dan mungkin apalah sponge gitu ya, sampai ke makeup. Nah, karena jujur Indi aja dulu sempat pengen mencoba jadi beauty vlogger. Akhirnya beli makeup banyak segala macam. Lumayan jalan tuh YouTube aku sempat isinya makeup. Oh ya? Sampai akhirnya aku ngerasa ini banyak banget Kak, dan aku sempat ngambil kursus, udah deh aku jadi MUA aja, tapi emang gak bisa sih Kak, emang aku tuh yang kayak udahlah gue makeup sendiri aja gitu. Ketemu orang dengan yang tekstur mukanya beda tuh kayak wah ini PR banget gitu. Yeah. Terus akhirnya dan makeupnya kan jadi banyak banget, dan sampai sekarang aku juga agak bingung gitu, ini ngabisinnya gimana ya. Kayak udah 5 tahun aku gak pernah beli makeup lagi, ngabisin stok yang lama-lama aja. Karena emang beda makeup sendiri sama makeupin orang itu tekniknya beda sekali. Aku nggak bisa tuh makeup sendiri karena ternyata begini sama begini kan beda ya. Arahnya beda gitu. Jadi kayak ada yang emang jago makeup sendiri. Itu memang aku salut sih. Tapi ya masing-masing punya ininya masing-masing gitu. Apa namanya, skillnya masing-masing. Tapi kalau buat ya itu organize barang sih ya, balik lagi ke karakter Indi, kan aku tadi udah bilang aku agak-agak OCD agak. Tadi terbantu dong untuk menyusun makeup dari tone-nya, dari shade-nya, dari jenisnya apa. Iya. Kebetulan memang OCD jadi ya. Tapi ya dipelajari lah, semuanya dipelajari kan, kayak Indi kan ini perlu nggak perlu kan disortir ya. Ini yang cocok mana, yang nggak cocok mana. Kalau emang nggak perlu ya disumbangkan atau di apa namanya dijual lagi. Kalau masih sekarang kan banyak ya online yang pre-love gitu kan. Iya. Atau disumbangin aja nih. Seneng deh kayaknya kalau punya teman MUA atau beauty vlogger tuh suka kecipratan, ini gue nggak cocok shade-nya atau gue udah mau kadaluarsa tapi jarang dipakai, dihibahkan. Iya. Karena emang mau nggak mau ya, kalau beauty vlogger kan justru lebih banyak lagi tuh dapatnya kan. Iya. Betul. Nah, terus nih kalau dari Kamia sendiri, kasih tahu dong teman cerita yang ada di sini, top 5 peralatan makeup yang wajib punya untuk makeup sehari-hari itu apa aja, dan juga tone color-nya yang kayak gimana gitu. Yang ini buat aku apa buat klien nih? Buat klien nih, kayak kita wajib punya gitu, yang kayak itu tuh udah menyelamatkan kalau kamu harus makeup mendadak misalnya pergi gitu, kayak apa aja misalnya buat alis kah, eyeliner atau lipstick atau apa? Ya biasanya sih kalau buat makeupin sih di foundation ya, terus alis ya, terus maskara, blush on, satu lagi apa ya? Bedak. Lipstick juga. Ya. Kalau top 5 kayaknya kurang di kalau makeup artist. Kalau buat sendiri oke lah. Yang buat sendiri itu tadi oke ya, safe gitu lah ya. Nah, sama satu lagi nih Kak, top 5 makeup favorit Bu Miao itu pada saat momen apa? Kayak mungkin ada nggak yang remarkable banget waktu itu makeupin si Anu buat konser apa gitu? Kalau dari awal perjalanan aku makeup sih, satu ya itu ya, pembuatan video klip, pembuatan video semualah gitu, semua artis-artis yang pernah aku kerjain buat video klip. Yang kemudian setelah itu kan aku ke artis-artis cewek, mereka mulai konser ya. Konser itu adrenalinnya luar biasa sih, karena kita diburu waktu, jadi memang 3 menit ganti baju apa segala macam, make up, rambut apa segala macam itu udah harus siap ya. Itu ketegangan tingkat tinggi. Konser yang ketiga, pengantin otomatis ya. Pengantin itu kan kita mengantarkan mereka untuk kehidupan yang baru, maksudnya ya upacaranya gimana ceritanya biar kelihatannya memang cantik kan, itu satu-satunya momen ya
Itu terus abis itu apa ya? Apa udah berapa tuh Ndi? 3. Sama momen yang apa ya? Yang kalau terakhir sih, wisuda juga sih. Aku kan sering juga make upin anak-anak wisuda ya, wisuda. Jadi kayak mereka kayak baru lulus apa gitu, lucu-lucu gitu. Maksudnya semangatnya. Iya. Ya kan belajar dari generasi baru ternyata seru. Ikutan obrolannya gitu kan ya. Iya. Yang terakhir sih kalau aku kemarin ya, sebenarnya agak menyedihkan tapi itu jadi salah satu pelajaran juga ya, maksudnya memori aku lah waktu kemarin make upin BCL waktu almarhum Ashraf baru meninggal itu, jadi dia pertama kali kerja, pertama kali nyanyi setelah almarhum meninggal. Itu berat banget karena ya itu dianya ya ya, maksudnya kayak baru memulai langkah baru untuk bekerja lagi dari situasi yang tidak mengenakan, kemudian akunya juga lagi sedih gitu, tapi kita berusaha untuk sama-sama kuat untuk bisa menjalani proses makeup itu sampai dia naik panggung gitu. Itu unforgettable banget sih karena memang baru pertama kali seperti itu. Oke, itu momen yang seluruh Indonesia tahu rasanya, kayak semua orang kayaknya ngerasain gitu ya. Iya. Pertama kali naik panggung gitu. Itu berat. Itu termasuk salah satu proses makeup aku untuk klien atau untuk artis yang paling berat selama ini. Paling akan diingat, paling memorable. Akan diingat, memorable banget itu. Oke. Nah, Kamia ini sebagai seorang profesional MUA yang sudah lama terjun di industri entertainment nih ya, gimana sih Kamia ngelihat Inventory ini gitu sebagai wadah untuk para talent industri entertainment, baik yang di depan layar maupun di balik layar gitu, kayak let's say penyanyi gitu, band, DJ, penari, komedian, sampai MUA kayak Kamia juga, dan juga vendor-vendor lainnya gitu yang kayak misalnya menyukseskan terjadinya sebuah pertunjukan, let's say vendor panggung, vendor lighting gitu, yang ada di seluruh Indonesia. Biar gimana pun perempuan itu harus bisa dandan. Dian Sastro, ini juga dari kecil. Oh iya. Dia tuh dulu dari SMA, dulu kan band-band tuh pasti modelnya rata-rata gak disampul, salah satunya Dian. Jadi dia dulu masih pakai seragam ke lokasi syuting. Sekarang udah punya anak 2 dia. Aku sempat make upin Ratu Malaysia tuh berapa lama ya, sampai Brunei. Brunei juga kerajaannya pernah aku pegang.